zakatin aw shadaqatin aw nazartum min nazrin fawaffaytum bihi fa innallaha ya'lamu fayujazikum alaihi wa ma lizzalimina biman'iz zakati wan nazri aw biwad'il infaqi fi ghairi mahallihi min ma'asillahi min ansar mani'ina lahum min azabi. Wa ma anfaqtum min nafaqatin, dan apa saja yang kalian nafkahkan dari satu nafkah, dari infak, addaitum min zakatin, yang kamu tunaikan, min zakatin seperti zakat, aw shadaqatin atau seperti sedekah, aw nazartum min nazrin atau kalian tunaikan nazar kalian, fawaffaitum bihi kalian penuhi nazar itu, fa innallaha ya'lamu maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Bapak-bapak, ibu-ibu, masalah zakat dan sedekah itu sudah jelas, banyak tahu. Zakat hukumnya wajib, sedekah ada yang wajib, ada yang sunnah. Nazar banyak yang menganggap sepele. Nazar itu ada, tapi kalau nazar jangan terlalu berat. Ada ibu-ibu nazar, kalau saya hasil maksud ingin puasa selama 1 tahun tidak berhenti. Pakai kalimat tidak berhenti lagi. Bagaimana ibu-ibu bisa puasa seperti itu? Ya, nazar boleh sebagai ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi jangan terlalu berat. Fa innallaha ya'lamu maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Fayujazikum alaihi maka Allah akan memberi balasan kepada kalian, alaihi atas semua kewajiban yang sudah ditunaikan itu. Wa ma lizalimina dan tidaklah bagi orang-orang yang zalim, biman zakat, siapa yang zalim itu? Yaitu orang-orang yang menahan zakat, artinya tidak bayar zakat, wan nazri dan juga tidak menunaikan nazarnya, au biwad'il infaq fi ghairi mahallihi atau dia berinfak bukan pada tempatnya. Punya rizki melimpah, punya duit cukup atau banyak, dia manfaatkan uang itu, ditasarrufkan, dipergunakan bukan pada tempatnya. Min ma'asillahi, apa yang bukan pada tempatnya? Yaitu untuk maksiat kepada Allah. Ke masjid teu kabagian, pesantren gak terurus, kiai terbengkalai, syiar Islam gak pernah diperhatikan, tapi poya-poya untuk nafsunya dia penuhi semuanya. Bepergian keliling dunia kemana-mana, bangga kalau pulang dari Korea, dia bangga kalau sudah keliling Eropa, tetapi umroh haji daftar gencan. Ini bagaimana nih orang-orang begini? Inilah termasuk orang-orang yang zalim. Wa ma lizalimina min ansar, bagi orang-orang yang zalim tidak ada penolong. Mani'ina lahum min azabi, yaitu yang bisa mencegah mereka dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. In tubdu tuzhiru as-sadaqati ay an-nawafil, apabila kalian menampakkan, memperlihatkan sedekah-sedekah kalian, an-nawafil yang sunnah, fa ni'mahi, maka itu adalah merupakan kebaikan. Ai ni'mas syai'an ibda'uha, sesuatu yang bagus sekali untuk dinampakkan, untuk diperlihatkan biar orang lain tahu. Wa in tukhfuha tusirruha, apabila kalian menyembunyikan, wa tutuha al-fuqara'a,
kalian sampaikan, kalian berikan kepada orang-orang yang fakir, fahuwa khairul lakum, yang demikian lebih baik buat kalian. Dinampakkan itu baik, disembunyikan itu lebih baik. Kalau yang sunnah, khairul lakum min ibda'iha wa itaiha al-agniya, dibandingkan dengan diperlihatkan, diberikan oleh orang-orang yang kaya. Amma sadaqatul fardi, adapun sedekah yang fardu seperti zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, fal afdalu izharuha, maka yang lebih afdol diperlihatkan, kasih tahu ini zakat saya, nggak apa-apa orang lain tahu. Di masjid diumumkan ada zakat mal diterima untuk masjid dari Bapak Anu. Siapa yang memberikan zakat itu untuk syiar, liyaqtadiya bihi, supaya dia menjadi ikutan. Artinya orang jadi ikut karena ini wajib. Wala'alla yuhtammu wala'alla yattahimu, supaya dia tidak mendapatkan tuduhan-tuduhan yang aneh-aneh. Wa itahuwa al-fuqara muta'ayyinun, dan ditunaikan, dibayarkan zakat itu lil fuqara, untuk orang-orang yang fakir. Wa yukaffiru bil ya'i wan nuni majzuman bil atfi ala mahalli fahuwa wa marfu'an ala al istinafi ankum min ba'di sayiatikum wallahu bima ta'maluna khabir alimun batinahu kazohirihi la yakhfa alaihi syai'un minhu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sampai mana tadi? Wa yukaffiru, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kifarat ankum, terhadap kalian. Yukaffiru dibaca dengan yukaffiru dengan ya atau nun, nukaffiru artinya memberikan kifarat. Kifarat itu adalah penghapus, pembebas. Majzuman dijazamkan yukaffir bil atfi ala mahallin fahuwa. Wa marfu'an atau dibacanya rafa, wa yukaffiru alal istinab, sebagai permulaan kalimat. Wa yukaffiru ankum, akan menjadi kifarat buat kalian semua, min ba'di sayiatikum, dari sebagian kesalahan-kesalahan kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui terhadap apa saja yang kalian buat. Alimun batinahu kazohirihi, Allah maha mengetahui batinnya seperti taunya Allah tentang masalah zohirnya. La yakhfa alaihi syai'un minhu, tidak ada yang tersembunyi sesuatu apapun sedikit pun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walamma mana sallallahu alaihi wasallam minat tasadduq alal musyrikin liyuslimu, ayat berikut ini pada saat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memberikan sedekah kepada orang-orang musyrik, liyuslimu, supaya mereka masuk Islam, nuzila laisa alaika hudahum, kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada bagimu untuk bisa memberikan hidayah kepada mereka, ay annas, yaitu kepada manusia, ila dukhuli fil Islam, untuk masuk ke dalam agama Islam. Inna ma'alaikal balagh, sesungguhnya kewajiban atas dirimu hanya menyampaikan saja, hanya tabligh. Tugas Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah saja. Walakinnallaha yahdi may yasha, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki. Jadi hidayah itu tidak bisa dengan pemberian, dengan uang, dengan apapun, kecuali semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala.
Bahkan hidayah juga tidak bisa hanya semata-mata dengan pernikahan. Berapa banyak orang nikah, masuk Islam, sebelum punya anak sudah kafir lagi. Atau sudah punya anak, anaknya bahkan dijadikan kafir. Akhirnya istrinya juga jadi kafir juga. Atau suaminya jadi kafir juga karena terbawa kafir oleh istrinya. Katanya dulu dia nikah dengan orang kafir supaya masuk Islam. Yang terbawa jadi kafir malah yang Islamnya. Karena memang tidak ada kekuatan siapapun bisa memberikan hidayah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakinna Allah yahdi may yasha hidayata ila dukhuli fihi, akan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki untuk masuk ke dalam agama Islam. Wa ma tunfiqu min khairin malin fali anfusikum, kata Allah, dan apa saja yang kalian nafkahkan dari harta-harta kalian, fali anfusikum, maka hakikatnya itu adalah untuk diri kalian semua. Allah enggak butuh pahalanya untuk orang yang menafkahkan. Kalau kita bersedekah, pahala sedekahnya untuk kita. Li'anna sawabahu laha, karena pahala ganjaran yang dikeluarkan itu untuk dirinya. Maka rugilah orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau bernafkah karena merasa rugi. Dalam hitungan dia merasa berkurang dari apa yang dimilikinya, padahal apa yang di tangannya, yang dalam genggamannya itu yang akan hilang. Yang tidak akan hilang adalah yang dinafkahkan kalau itu ikhlas. Wa ma tunfiqu illa ibtigha'a wajhillah, dan apa saja yang kalian nafkahkan tidak ada niat yang lain kecuali semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, ay sawabahu la ghairuhu min a'radid dunya, yaitu ganjarannya, pahalanya untuk dia, la ghairuhu min a'radid dunya, tidak berniat untuk yang lain di antara kekayaan dunia. Jadi kalau dia sudah bernafkah hanya niat menunaikan kewajiban atau melaksanakan sunnah dan semata-mata hanya mendapatkan perhatian, ganjaran, pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan mengharapkan kekayaan dunia. Dia niat bersedekah, mudah-mudahan jadi tambah kaya. Kemudian ingin mendapatkan perhatian, pujian dan sebagainya. Kemudian dia merasa mulia di hadapan orang lain karena sudah mengeluarkan harta. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita sudah banyak diajar oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam bab tentang adab sedekah. Kita orang yang sudah bersedekah, terutama zakat yang wajib, jangan merasa kalau kita sudah memberi, karena apa yang dikeluarkan itu adalah milik Allah yang wajib disalurkan, dinafkahkan, disampaikan kepada yang berhak, yang wajib disampaikan, disalurkan untuk kepentingan agama. Jadi bukan kita yang memberi, kita sekedar hanya dititipkan saja oleh Allah. Maka kita jangan merasa mulia kalau kita sudah mengeluarkan zakat, hanya sekedar titipan saja dari Allah. Khabarun bima'na nahyi wa ma tunfiqu illa ibtigha'a wajhillah, itu sebagai khabar, tapi maknanya makna nahi, artinya jangan kamu menafkahkan harta yang harus dikeluarkan semata-mata untuk mencari keuntungan atau kekayaan dunia, tapi berniat semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tunfiqu min khairin, dan apa saja yang kalian nafkahkan dari harta kalian, yuwaffa ilaikum, akan dicukupkan buat kalian, jazauhu, balasannya, wa antum la tuzlamun, kata Allah, kalian tidak ada yang dizalim.
tankusuna minhu syai'an, tidak akan berkurang dari apa yang dikeluarkan itu sama sekali. Wal jumlatani ta'kidun lil ula, jumlah yang kedua jumlah itu sebagai takkid, penguat dari yang pertama. Wallahu a'lam. Itulah tentang zakat dan sedekah. Hari ini tanggal 15 ya. Kita lanjutkan dengan istighfar Rajab. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala tawassul dengan istighfar Rajab. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh kesalahan kita, kekhilafan kita, dosa kita, terutama dengan karamah, fadilah, keberkahan di bulan Rajab ini. Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita sehingga kita kembali kepada fitrah Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan guru-guru kita, orang-orang tua kita, anak-anak kita, jamaah kita semuanya, para ulama mujahidin fi sabilillah, terutama Imam besar umat Islam Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Kita doakan semoga beliau senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan keamanan, keselamatan, kemudahan dalam segala urusannya dan dimenangkan semua perjuangannya. Al-Haziniyah ila hadratin Nabil Muzdaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. Wa atubu ilaihi min jami'i ma karihallahu qawlan wa fi'lan wa samman wa basaran wa asira. Allahumma inni astaghfiruka lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni astaghfiruka min kulli dhanbin tubtu ilaika minhu summa untu fihi wa astaghfiruka lima aradtu bihi wajhakal karim fa khalatu ma laysa laka fihi ridan wa astaghfiruka bima wa'adatka bi nafsi summa akhlaftuka wa astaghfiruka lima da'ani ilaihi al-hawa min qibalil khasim mimma syaba alayya wa huwa 'indaka ma'surun wa astaghfiruka minan ni'amil lati an'amta biha alayya fasaraftuha wa taqawwaitu biha 'alal ma'asi wa astaghfiruka minaz dzunubi allati la yaghfiruha ghairuka wa la yattali'u 'alaiha 'ahadun siwa wa la yaswa illa rahmatuka wa ilmuka wa la yunji minha illa afuk wa astaghfiruka min kulli yaminin halaftu biha fa anistu fiha wa ana 'indaka mu'akhizun biha wa astaghfiruka ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wa astaghfiruka ya la ilaha illa anta alimul ghaibi wasyahadati min kulli sayyi'atin amiltuha fi bayadin nahar wa sawadil lail fi mala'in wa khala'in wa sirrin wa alaniyatin wa anta ilayya nazirun idzal takabtuha darama ataitu min al-lisani amdan akhata'an aw nisyanan ya halimu ya karim astaghfiruka ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya wa anta khairur rahimin wa astaghfiruka min kulli faridatin wajabat alayya fi ana'il laili wa atrafan nahar fataraktuha amdan aw khata'an aw nisyanan aw tahawunan wa ana mas'ulun biha wa min kulli sunnati min sunani sayyidil mursalin khatimin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fataraktuha ghaflatan aw sahwan aw jahlan aw ta'awunan qallat akasurat wa ana 'aidun biha
wa astaghfiruka ya la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak subhanaka rabbal alamin lakal mulku wa lakal hamdu wa lakal syukru wa anta hasbuna wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman thayyiban mubarakan fi walhamdulillahi rabbil alamin. Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wirdu tsani yadkhulu bidukhuli waqtil isya al-akhirah ila haddi naumatin nasi. Wiridan yang kedua di waktu malam, yaitu dari mulai di wiridan yang kedua dari mulai waktu malam, ya. Bidukhuli waqtil isya, yaitu dimulai dengan masuknya waktu isya al-akhirah. Artinya habis maghrib datang isya. Karena waktu maghrib menurut kaul Imam Syafi'i dari mulai terbitnya lembayung merah sampai hari gelap. Kalau kita melihat keadaan seperti ini, sekarang masuk waktu isya itu jam 7 lebih berapa menit? 20 berapa? 28 menit. Jadi hampir jam setengah 8 kan ya. Tapi kalau melihat kita ke langit, itu kan sebelum jam 7 sudah gelap. Maka inilah yang dimaksud dengan al-isya al-akhirah, yaitu waktu isyanya dimatangkan dulu. Sekalipun hari sudah gelap, malam sudah kelihatan gelapnya, jangan dulu sholat, disempurnakan dulu. Wa huwa awwalu istihkamiz zalam, yaitu awal kegelapan yang sudah benar-benar gelap, sudah matang gelapnya. Sekarang kita hampir tidak pernah melihat kegelapan kan, karena di mana-mana ada lampu, di mana-mana ada bias cahaya. Tapi di tempat tertentu yang tidak ada listrik, mati listrik, gelap, sampai tangan pun gak kelihatan. Waktu itulah sudah di waktu istihkamuz zalam. Wa qad aqsama Allah Ta'ala bihi iz qala, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengannya dengan kegelapan malam itu. Iz qala wal laili wa ma dan demi malam dan apa yang menyelimutinya, menyelubunginya. Aywama jama'a min zulmatin, yaitu yang menghimpun kegelapannya. Allah bersumpah dengan itu. Jadi kegelapan pun merupakan ayat Allah, terang merupakan ayat Allah. Tidak ada manusia yang bisa membuat gelap, tidak ada manusia yang bisa membuat terang. Allah yang membuat gelap dan Allah yang membuat terang. Allah yang mendatangkan malam, Allah yang mendatangkan siang. Wa qala ta'ala ila ghasaqil lail, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman ila ghasaqil lail, sampai gelap malam. Fahunaka yaghsuqul lail wa tuwas wa tustausaku zulmatu, dan disitulah malam yang gelap, yang menghimpun, yang dihimpun oleh gelapnya malam itu, oleh kegelapan, dan tidak ada manusia yang bisa menahannya, tidak ada manusia yang bisa membukanya. Itulah dilihat dari segi waktu. Masuklah kita wiridan yang kedua. Wa tartibu hadzal wirdi bi muraati salasati umuri. Adapun tartibnya wiridan ini, yaitu wiridan yang kedua di mana sudah masuk waktu isya, itu dengan menjaga, memelihara 3 macam perkara. Al awalu, yang pertama, ayusalliya
siwa fardil isya asra rakaatin. Yang pertama, dia mengerjakan sholat selain sholat fardu isya sebanyak 10 rakaat. Kumaha ibu-ibu? Bujang-bujang ngamalkeun terang kita acan begini. Arba'an qoblal fardi, yang 10 itu dikerjakan yang 4 rakaat sebelum wajib, sebelum fardu. Berarti sholat sunatnya 4 rakaat. Ihya'an lima bainal azaini, karena menghidupkan waktu antara 2 azan, artinya antara azan dengan qomat. Kita biasa paling mengerjakan sebelum 2 rakaat. Yang biasa dikerjakan 4 rakaat adalah sebelum zuhur, setelah zuhur, dan sebelum asar. Kalau sebelum isya biasanya 2. Di sini dikatakan kata Imamul Ghazali 4 rakaat. Wasittan ba'dal fardhi, dan ba'dal fardhi, dan yang 6 rakaat itu setelah fardu. 4 tambah 6 berapa? 10. Rakaataini summa arba'an, dikerjakan 2 rakaat, kemudian 4 rakaat. Wa yaqra'u fiha minal Qur'an al-ayatil maksusah, dan dia membaca padanya, yaitu pada yang 10 rakaat itu, dari bacaan Al-Quran yang khusus ke akhiril Baqarah, seperti akhir surat Al-Baqarah. Insyaallah ini sudah pada hafal. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Al-ayat. Wa ayatil kursi, dan juga ayat kursi ini juga insyaallah sudah pada hafal. Wa awalil hadid, dan juga awal surat Al-Hadid. Wa akhiril hasyr, dan akhir surat Hasyr. Wa ghairiha, dan yang lain-lainnya. Wasani, adapun wiridan yang kedua, yang tadi sholat 10 rakaat, ini yang kedua, ayusolliya salasa asyrata rakaatan akhir khunnal witru, dia mengerjakan sholat 13 rakaat. Akhiruhunna, maaf tadi akhir ya. Akhiruhunna al-witru, yang terakhir itu adalah witir. Jadi 13 rakaat, di akhirnya 1 witir. Fa innahu aksaru ma ruwiya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla biha minal lail, maka sesungguhnya kebanyakan yang diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat yang 13 itu minal lail, di sebagian malamnya. Kalau dikerjakan 11 rakaat, kalau orang-orang yang biasa ya seperti kita ya, yang panjang, yang sholatnya tidak bisa panjang-panjang, dari mulai al-hakumut dengan al-asr, kemudian al-humajah dengan alam tar, kemudian al-lail dengan yang setelah surat al-lail apa? Li'ila fi Quraisy, maaf, li'ila fi Quraisy, kemudian ara'aital ladzi yukazzibu biddin, kemudian setelah itu apa? Inna atoina dengan kuliah, kemudian Izaja dengan tabat, baru 10 tuh. Dengan tabat baru 10. Nanti ditambah 3 rakaat lagi. Sisanya 1 rakaat kulhu, Al-Falaq, kemudian surat An-Nas. Yang itu sudah banyak biasa dikerjakan, minimal 3. Mana tadi? Wal aqyasu, adapun orang-orang yang kayis, yaitu orang yang akalnya sempurna, ya'khuzuna awqatahum min awalil lail,
mereka mengambil bagian, mempergunakan waktu-waktu mereka min awalil lail, dari mulai malam yang awal. Wal aqwiya, adapun orang-orang yang kuat, min akhirihi, mereka mengambil waktu untuk mengerjakan sholat pada akhir malam, yaitu sepertiga malam. Wal hazmu, orang yang hazim, yaitu orang yang punya keteguhan, at-taqdimu, mereka mendahulukan. Jadi mengerjakan sholatnya itu sebelum tidur sudah dikerjakan witir yang 13. Fa innahu rubbama la yastayqizu, karena dia khawatir kalau dia tidak bisa bangun malam hari. Aw yasqulu alaihi al-qiyam, atau berat untuk bangun. Illa idza sara zalika 'adatan lahu, kecuali kalau sudah menjadi kebiasaan bagi dia. Pokoknya setiap jam 3 bangun, atau sekurang-kurangnya jam 4 bangun, dia bisa mengerjakan sholat witir sebelum sampai datangnya subuh. Fa akhirul laili afdalu, tapi akhir malam itu adalah afdal. Jadi dikerjakan di akhir malam, sepertiga malam yang terakhir, dari mulai jam 3 sampai subuh misalnya, kalau bagi waktu pokoknya sepertiga. Summa yaqra fi hadhihi shalah qadra salasi mi'ati ayatin minas suwari al-makhsusah allati kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuksiru qira'ataha mislu yasin wa sajda luqman wa suratid dukhan wa tabarakal mulk wa zumar wal waqiah. Nah, itu serem-serem dah bacaan anak para ranjang. Kita lanjutkan hari Senin yang bakal datang. Wallahu a'lam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza wa kana 'inda Allahi wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabina wajhatu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ard. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun.
والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ويعز النفس بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويمتس بيدين ويتكلم بشفتين الصمت النفس بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضروني عن جداره وجل ثناؤه وتقدست أسماء ولا إله غيره اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكايدهم أطفنا رمى النار بعداوة من الجن والإنس يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا مهين سبحانك يا رب معظم شأنك وعز سلطانك وعرف مكانك تحسنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله وبرسل الله والصالحين من عباد الله حسنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير بسم الله أرقي النفس من كل ما يؤذي ومن كل حاسد الله شفائي بسم الله رقيت اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تاب شديد وافني من العد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد واجعلني نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك بك ولا أسألك بأحد غيرك أن تكفيني شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Badannya